Action. Oke, selamat Ya. sore Bang Fahmi. Sore. Oke, Bro. Bang Fahmi, ini kan lagi heboh nih, rame diperbincangkan oleh publik dan berbagai kalangan nih, dari pakar hukum, ahli, terus praktisi hukum juga. Nah, Abang sendiri nih melihatnya kasus Jessica Wongso yang sekarang kembali diperbincangkan, kembali heboh nih di publik sendiri. Gimana Abang, dari pandangan Abang sendiri seperti apa mungkin dari sisi hukumnya nih? Ya, memang kasus Jessica ini sangat menyita perhatian publik ya. Perhatian publik karena memang peristiwa kejadian matinya Mirna itu memang sangat unik ya. Sangat unik, tidak ada orang yang melihat tiba-tiba ada racun dalam tubuhnya. Nah, tapi di sini kita harus memberikan pembelajaran kepada masyarakat ya. Jangan karena melihat tidak ada yang melihat lalu dia nggak bisa dipidana, nggak bisa dihukum. Nggak begitu cara berpikir hukum. Dalam hukum ada teori-teori yang bisa kita gunakan, yaitu ada istilahnya scientific evidence ya, pengembangan alat bukti ya, yang mana alat-alat bukti sekecil apapun bisa digunakan untuk merangkai ya adanya peristiwa hukum tersebut. Contoh, ada CCTV yang bisa menggambarkan dari awal Jessica masuk kafe, kemudian dia berputar seakan melihat kondisi situasi lapangan, kemudian dia memilih tempat duduk, dia menaruh paper bag. Nah, terus kemudian setelah Mirna tiba-tiba kolaps gitu ya, Jessica sebagai seorang sahabat kita, kalau sahabat kita kenapa-napa pasti kita paling depan, kita peluk, wih kenapa nih, bawa ke rumah sakit. Tapi kalau kita lihat di CCTV ya, Jessica justru posisinya ada di belakang ya, di belakang. Nah, memang kalau lihat dari satu sisi peristiwa, maka kita melihat, loh, mungkin saat itu sudah banyak orang yang membantu sehingga Jessica ada di belakang. Tapi dari rangkaian awal peristiwa itu tidak dapat dipisahkan. Tuh, sehingga di sini saya kira kepolisian dengan profesionalismenya, dengan lewat alat-alat digital yang sudah canggih saat itu ya, bisa merangkai bahwasanya ada satu peristiwa saat itu dugaan pembunuhan. Karena ini perkara pembunuhan, jadi matinya orang harus dilihat dulu matinya karena apa. Gitu. Orang tiba-tiba sehat, minum kopi, meninggal. Nah, dari situlah diurut peristiwa. Ada otopsi. Ada sebuah opini, tidak diotopsi. Tapi nyatanya, faktanya ada otopsi, cuman memang pengambilan sampel. Karena sudah ditemukan adanya cyanida, maka tidak dibutuhkan lagi yang lain. Karena inti pokoknya itu sudah didapatkan. Nah, kemudian tinggal dicari. Kalau peristiwanya sudah ada, matinya dia karena diracun. Tinggal mencari siapa pelakunya. Ya. Kalau dalam ilmu kriminologi itu ada istilahnya perilaku seorang. Kita mempelajari perilaku seorang. Makanya dalam sidang itu ada ahli psikolog, ahli, berbagai macam ahli ya, untuk memperlihatkan sikap seseorang yang tidak biasa datang ke sebuah kafe, dia keliling dulu, lihat-lihat ke atas, kiri, kanan. Nah, ini kan bukan sifat yang biasa. Satu, kemudian dia memilih tempat, dia menaruh paper bag. Nah, yang bisa menilai ini adalah tadi ada ahli psikolog yang bisa menilai, rangkaian perilakunya janggal nih.
ya. Kemudian ada saksi lagi, saksi fakta yang memang melihat Jessica sempat berputar gitu kan, sehingga dia milih tempat duduk. Semua rangkaian yang ada dalam pembuktian itu semuanya dibuat dalam satu lingkup, sehingga diperolehlah satu kesimpulan bahwasanya selama gelas itu ada di meja, yang ada di situ hanya Jessica. Nah, sehingga hakim dalam putusannya menyatakan memang yakin bahwa pembunuh Mirna adalah Jessica. Nah, ada juga pendapat lain yang membuat opini bahwasanya tidak ada yang melihat Jessica menaruh racun, menaruh sianida dalam kopi. Nah, ini yang saya katakan tadi scientific evidence, ya. Contoh kasus seorang wanita diperkosa di tengah hutan, ya. Peristiwa pemerkosaan tidak mungkin ada saksi, tidak mungkin ada yang mempertontonkan. Pasti peristiwa pemerkosaan itu di dalam tempat yang sangat sunyi, tempat yang orang tidak ketahui. Nah, banyak sekali kasus orang diperkosa di tengah hutan, di tengah kebun, ya. Kalau desa-desa kan begitu tuh, di tengah kebun. Nah, kalau kita berpatok harus ada yang melihat dia diperkosa, harus ada yang melihat dia, mohon maaf ya, bersetubuh. Bagaimana lalu menjangkau para pelaku pemerkosa ini? Kalau menggunakan logika tadi, menggunakan prinsip harus ada yang melihat baru dia bisa dihukum. Iya, pemerkosa yang ada nggak bisa dihukum. Orang akan berbondong-bondong. Ya udah, gue perkosa orang aja. Kalau nggak dilihat gue bisa dihukum kok, kan gitu. Contoh lain lagi, kasus pembunuhan misalnya. Berapa banyak kita mendengar, mungkin hampir beberapa minggu, bisa tiap hari terjadi pembunuhan. Mayat ditemukan di kali, di sungai. Tidak ada orang yang melihat siapa yang membuang mayat itu, siapa yang menusuk, atau siapa yang mencekik, siapa yang memukul. Tidak ada. Tahu-tahu ditemukan seorang sudah tewas. Nah, seperti tadi, orang ini pasti akan dicek, ya, dari sidik jari, DNA, dicari identitasnya, kemudian ditemui keluarganya, diperiksa semuanya, keluarga, saudara, tetangga, teman, gitu kan. Kalau ada alat komunikasi, siapa yang berhubungan terakhir. Nah, sehingga dalam investigasi ini polisi bisa mengetahui, ya, oh iya, matinya sudah dibunuh. Setelah itu berarti siapa pelakunya. Banyak kejadian kan, orang sudah meninggal di kali, sudah membusuk 3 hari, tapi toh pelakunya tertangkap. Nah, kalau berpikirnya itu, hukum itu harus ada yang melihat dia menusuk, dia membuang mayat ke kali, ya orang kalau kesel main bunuh aja, karena nggak bisa dihukum kok gitu. Nah, itu makanya dibutuhkan sebuah pengembangan hukum, kekhususan pembuktian. Contoh lagi di Undang-Undang TPKS, ya, kekerasan terhadap perempuan. Di situ pasalnya memang ada satu pasal yang sangat kontradiktif. Jadi hanya berdasarkan satu keterangan saksi maka pelaku dapat dinyatakan bersalah. Ya. Nah, itulah terobosan hukum, ya, adanya kekhususan pembuktian terhadap tindak pidana tertentu, ya. Seperti tadi, orang diperkosa nggak ada yang melihat, orang KDRT di dalam rumah nggak ada yang melihat, ya. Jadi untuk menjangkau itu, Undang-Undang TPKS mengakomodir, memberikan fasilitas pembuktian khusus supaya para pelaku pemerkosa, pelaku penganiaya itu bisa dijerat oleh hukum. Nah, saya kira
kalau kasus Jessica ini sebenarnya sudah mulai dari kepolisian, mulai dari kejaksaan, mulai dari hakim tingkat pertama pengadilan negeri, tingkat banding, pengadilan tinggi, tingkat MA, tingkat kasasi, tingkat PK, semua sudah sesuai dan berjalan dengan rule hukum, dengan KUHAP, ya. Sudah sesuai dengan KUHAP yang ada, yang diatur, tata cara penanganannya, semuanya sudah sesuai. Jadi saya kira polemik ini segera harus dihentikan, ya. Segera harus dihentikan, bahwa sudah ada putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap, yang harus dihormati, gitu. Nggak mungkin juga hakim-hakim di Mahkamah Agung yang rata-rata tuh profesor, guru besar, dia berpikirnya sependek itu untuk menetapkan seorang menjadi terpidana. Saya pikir semua adalah berdasarkan keilmuan dan pengalaman, dari mulai kepolisian, kejaksaan, sampai hakim, semua adalah orang-orang yang secara kredibilitas saat itu ya memang sudah mumpuni, gitu. Oke Bang, artinya keyakinan hakim dibenarkan dalam undang-undang di Indonesia atau hukum yang mengatur di Indonesia, walaupun tidak ada bukti secara konkret, hakim punya keyakinan dan dibolehkan untuk memutuskan suatu perkara, atau seperti apa? Sebenarnya seperti apa di Indonesia sendiri? Gini, di dalam pembuktian di Indonesia itu kan berlaku ada pasal 184 KUHAP, ya. Ada 5 kriteria alat bukti: keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, alat bukti surat, alat bukti petunjuk. Oke. Dalam kasus Jessica, keterangan saksi, ada nggak saksi? Tadi saya bilang, walaupun dia tidak melihat siapa yang menaruh, tapi ada saksi yang berantai, ya, yang bisa dari seluruh keterangan saksi yang satu sampai saksi yang lain, beberapa saksi, kemudian ada alat bukti pendukungnya, sehingga diperoleh hasil kesimpulan. Yang kedua, keterangan ahli. Dalam persidangan sudah terlalu banyak ahli pidana, ahli racun, ahli psikolog, ahli apalagi banyak, sangat banyak, karena sampai 40 kali sidang saat itu. Keterangan terdakwa, katakanlah terdakwa tidak diambil, karena memang dalam KUHAP seorang terdakwa boleh berbohong, dia punya hak ingkar, itulah cara dia untuk membela diri, ya. Tapi masih ada keterangan-keterangan lain, keterangan alat bukti surat yang menyatakan bahwa ada sianida walaupun 0,2%. Kemudian ada petunjuk. Nah, saya kira kita nggak bisa melihat alat bukti itu hanya dari satu sisi. Nah, tadi saya bilang seluruh alat bukti yang ada dimaksimalkan, semua dijadikan satu, sehingga dengan alat bukti yang ada, hakim bisa memperoleh keyakinan. Tuh, jadi ada yang bilang pengacara senior tuh kan, katanya kalau tidak ada bukti yang melihat, berarti nggak bisa dong dihukum, gitu. Iya, saya kira tidak betul juga, karena setiap kasus itu adalah kasuistis, ya, kasuistis. Seperti dulu di Bali, ya, di Bali ada anak kecil meninggal, nggak ada yang melihat, tahu-tahu dikubur, kemudian dicari, yang diduga membunuh ternyata adalah ibu angkatnya. Kalau ditanya apakah ada yang melihat, gitu. Ya, tapi bisa itulah banyak sekali prinsip-prinsip hukum yang memang dapat digunakan untuk mengungkap suatu kasus, kayak kasus pembunuhan. Saya kira itu.